Bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Yesus berkata bahwa aku datang ke dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa, seperti saya dan saudara. Tetapi ketika kita bertemu dengan Yesus, maka Tuhan mau mentransformasi hidup kita, menyucikan kita, mengampuni kita, dan mengubahkan hidup kita, sehingga dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, bahkan hidup kudus dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Hari ini, apapun keadaan kita, datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan spesialisasinya mengampuni orang yang mau datang dan bertobat kepadanya. Yesus sanggup memperbaiki hidup kita. Ingat, jika saudara punya arloji rusak, jangan dibawa ke bengkel mobil karena salah alamat. Jika arloji Anda rusak, bawalah ke tukang servis arloji. Jika mobil Anda rusak, jangan dibawa ke restoran, karena bukan alamatnya. Tapi bawalah ke bengkel mobil, sehingga kita tepat alamat. Hari ini datanglah kepada Yesus. Semua yang terikat oleh dosa, terbelenggu, hidup yang terpuruk, hidup yang sudah hancur. Kabar baiknya, Tuhan Yesus sangat mencintai kita, dan Dia mau mengubah hidup saya dan hidup saudara. Kalau Anda percaya, coba ketiklah, katakan, Yesus mengasihi saya. Haleluya. Sekali lagi coba ketik, katakan, Yesus mengasihi saya. Dan hari ini, saya menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang hadir secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Kita bertemu dalam program Mesbah Mujizat dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan jika Anda diberkati, tolong Anda subscribe sekarang juga YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda bisa like, pencet jempolnya, dan juga komen yang baik, serta share kepada teman-teman Anda. Hari ini, saudara sekalian, Pastor Shirley Aida Kusuma, istri saya yang tercinta, tercantik, akan melayani saudara. Dan sebelumnya, mari kita akan mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan bersama BMC Worship. Naikkan pujian kita, karena Tuhan hadir di atas pujian penyembahan kita. Shalom, sahabat Mesbah Mujizat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mau sama-sama buka hati kita mau sanjung Bapa yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Imam besar agung Tuhan. Kami mau sanjung, kami mau tinggikan, kami mau menyembah, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung, Kami sanjung Kau Tuhan Raja Kau di kami. tempat tinggi, Kau Imam besar agung yang mulia sebab Tuhan Yesus. Sebab Engkau Engkau Imam besar agung. Kami sanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Sanjung Kau segala-galanya dalam hidup Kau kami. lebih dari yang lain,
dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami sanjungkan, Ku sanjung Kau di tempat ini, Kau Raja kami, Tuhan yang mulia. sebab Engkau Kami sanjung namamu Tuhan. besar aku. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Lebih dari yang lain Tuhan yang Kau. Kami puji namamu. Haleluya. dan ku datang menyembahmu, Yesus, kami sanjung. ku sanjung Segala pujian ucapan Kau di syukur kami bagi tempat Tuhan. tinggi, Sebab Engkau Imam besar aku. Kami sanjung Tuhan. Kau lebih dari yang lain. dari yang lain, Ya Tuhan, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Satu-satunya Raja kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami Yesus. menyembahmu, Yesus. Mari kita angkat hati dan tangan kita sembah Dia. Ku sanjung, sanjung. Kau di tempat tinggi, Satu-satunya Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. besar Kau aku. yang berkuasa sampai selama-lamanya. Sanjung Sanjung. Kau lebih dari yang lain, Kami datang padamu Tuhan meninggikan nama-Mu. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya. kami Kami sembah sembah Yesus. Kami muliakan. kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita pada Imam Tuhan. besar, Haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Sembah bagimu. kami tinggikan. Kau yang layak Tuhan terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kini sembah, Haleluya. Segala pujian bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Firman-Nya berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Haleluya, amin. Kami sungguh rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Engkaulah permata hatiku Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi hidup setiap kami. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, mendekat kepada Engkau. Lebih dalam lagi kami sungguh mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami miliki Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Inilah isi hati kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Boleh kita angkat tangan kita katakan. Lebih dalam lagi kami rindukan Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Amin. Ku mengasihi-Mu. Katakan lebih. Kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah harapan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat. Kita berjumpa kembali dan saya mau menyapa setiap saudara yang sudah dengan setia menyaksikan program acara Mesbah Mujizat ini
baik secara langsung online maupun secara siaran ulangan. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Pastor Shirley Aida Kusuma, dan kita sungguh sudah sangat diberkati dengan lagu pujian penyembahan yang dinaikkan oleh tim worship PMC di kota Philadelphia yang berjudul Aku Mau Lebih Dalam Lagi Cinta Tuhan, Deeper in Love. Mari saudara yang setuju ketikan bersama-sama, aku mau lebih dalam cinta Yesus. Ketikan lagi saudara-saudara, aku mau lebih dalam cinta Yesus. Aku mau lebih dalam cinta Yesus. Renungan saya hari ini, saya ambil judul Bersihkan Aku Tuhan. Bersihkan Aku Tuhan. Mari Anda bisa mengetikkan judul khotbah ini atau renungan ini bersama-sama di skrin Anda. Bersihkan Aku Tuhan. Bersihkan Aku Tuhan. Satu ayat saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 21. Terjemahan baru Yakobus 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang setuju katakan amin. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21, saya ambil versi yang sedikit berbeda dari kitab AVB, yaitu kepanjangan dari Alkitab versi Borneo. Dikatakan demikian, oleh itu kikislah segala tabiat buruk dan kelakuan jahat. Kemudian terimalah firman yang disemaikannya ke dalam hatimu dengan rendah hati, karena firman itu dapat menyelamatkanmu. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, dari dua terjemahan Alkitab ini, ada dua kata kerja penting yang harus kita ingat sepanjang perenungan kita hari ini. Kata kerja yang pertama adalah buanglah. Ketikan bersama-sama buanglah. Katakan saya buang. Ketikan saya buang. Kata kerja yang pertama buanglah. Dan kata kerja yang kedua diambil dari kitab AVB, yaitu Alkitab versi Borneo. Kata kerja yang kedua adalah kikislah. Katakan bersama-sama saya kikis atau kikislah. Ketikan bersama-sama kikislah atau saya kikis. Saya akan jelaskan pengertian kata kerja buanglah dan kikislah ini secara pelan-pelan sehingga kita semua bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari ini. Sekali lagi di dalam terjemahan baru dikatakan, saya ulangi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Sekali lagi kata penting yang mesti kita pelajari dan ingat hari ini adalah buanglah. Ketikan saya buang atau buanglah. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Mungkin ketika Anda suka dengan suatu makanan tertentu, anggaplah Anda sangat suka sekali makan babi kecap. Makan babi kecap yang luar biasa, saudara-saudara. Atau sate ayam lah, atau nasi goreng. Ya, semua makanan yang Anda favorit, saya paling demen makan makanan itu. Ya kan? Atau Anda suka sekali makan kue tar. Kue tar yang terkenal di sini yang enak sekali di Amerika itu ada yang namanya Lady M. Lady M. Saudara tahu kenapa kue tar itu disebut dengan Lady M mereknya? Karena ukuran kue tarnya itu sedang-sedang saja atau medium. Kalau kue tar itu ukurannya kecil, pasti namanya bukan Lady M, saudara-saudara, tapi Lady S, Lady Small. Dan kalau ukuran kuenya itu gede banget, segede gajah, maka bukan Lady M, bukan Lady S. Tapi tahu saudara-saudara, Lady L karena large. Saya cuma bergurau, saudara-saudara. Jangan tegang-tegang dong, supaya saya nggak tegang juga. Dan Anda sangat demen makan kue tar atau babi kecap atau sate kecap, sate ayam, ya kan, babi guling. Anda sampai kalau punya itu makan sedikit-sedikit, dihemat-hemat. Dan kemudian sisanya disimpan lagi, dimasukkan di dalam kulkas. Kemudian besoknya kalau kepingin lagi, dimakan lagi, tapi dikit. Terus disimpan lagi di kulkas. Sampai berhari-hari Anda bisa menikmati. Bahkan sampai berminggu-minggu Anda simpan di dalam kulkas. Karena Anda sayang dan suka akan makanan itu. Tapi setelah beberapa minggu berlalu, Anda membuka kembali kulkas saudara,
Anda lapar, Anda belum makan, Anda mau menikmati makanan favorit Anda. Ternyata, wah, ketika Anda buka kotak plastik penyimpan makanan itu di kulkas, Anda mendapati ternyata babi kecapnya, sate ayamnya, babi gulingnya, kue tarnya sudah basi, saudara-saudara. Sudah bulukan, sudah keluar jamur-jamur, ada tambahan. Tadinya beli ayam babi kecap nggak pakai jamur, sekarang ditambahin dengan jamur, saudara-saudara. Demikian juga dengan sate babi, mungkin babi gulingnya, sate ayamnya kesayangan saudara. Sudah keluar semua jamur putih dan serbuk-serbuk bulukan. Dan tidak bisa dimakan, selain Anda harus membuangnya ke tempat sampah. Sekalipun Anda suka dan kepingin dan lapar, tapi Anda tidak bisa makan makanan yang sudah rusak dan basi dan berjamur seperti itu. Demikian juga pengertian akan buanglah. Itu sama, bahwa segala perilaku kejahatan, segala perkataan kotor, segala ikatan-ikatan dosa yang masih ada di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Pertama, saudara harus menyadari bahwa itu benar-benar dosa, dan Tuhan tidak suka, dan Anda harus menyadari bahwa itu adalah kotor, sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan, dan jahat di mata Tuhan, dan harus Anda segera buang jauh-jauh. Katakan buang jauh-jauh. Ketikan bersama-sama, saya buang jauh dosa. Ketikan bersama-sama, saya buang jauh dosa. Itu pengertian yang pertama dari kata buanglah. Ketika makanan yang tadinya enak Anda gemari, setelah beberapa minggu akhirnya menjadi basi dan berjamur, Anda tidak bisa makan, nanti Anda akan sakit. Tapi Anda harus membuang makanan yang sudah rusak dan berjamur ke dalam tong sampah. Itu pengertian membuang segala yang kotor dan yang jahat. Ilustrasi berikutnya dari kata buanglah adalah ketika saudara semua, saya percaya semuanya rajin kerja, betul? Amin. Anda semua kerja, Anda berangkat dari rumah pagi hari, Anda sudah menyetrika baju, sudah menyetrika seragam atau menyetrika kemeja sampai licin, sampai mengkilat. Anda semprot dengan parfum, baju dan badan Anda, kemudian Anda kenakan pakaian kerja itu, Anda kenakan dengan gagah, dengan bangga, Anda masuk ke tempat kerja, Anda masuk ke sekolah, Anda masuk kuliah, ataupun Anda bekerja dimanapun. Dari pagi sampai sore, Anda sudah bekerja keras luar biasa, baik untuk Tuhan maupun juga untuk mencukupi keuangan keluarga. Misalnya Anda bekerja di kantor, Anda bekerja di pabrik, Anda bekerja di jalanan, maka pakaian yang tadinya pagi hari Anda sudah setrika, Anda sudah cuci, Anda kasih parfum, wangi, setelah sore hari, siang hari, maka pakaian Anda tadi sudah kucel, ya kan? Sudah penuh dengan peluh keringat dan bau asap dan sebagainya. Bahkan saya pernah melihat ada seorang pekerja yang sedang bekerja di jalanan. Mereka pakai seragam warna oranye yang bertugas untuk mengebor aspal jalanan. Kemudian mereka menggali tanah, mengeduknya, mencangkulnya. Bahkan sampai mereka harus masuk ke dalam lubang itu untuk tujuannya memperbaiki pipa ledeng air perumahan yang pecah. Maka saya perhatikan bahwa seluruh pakaian pengerja itu sampai kotor. Ya, dari atas sampai bawah penuh dengan tanah, bercampur lumpur, bercampur dengan peluh keringat yang sejagung-jagung gedenya, saudara-saudara. Maka saudara bisa membayangkan ketika para pekerja itu, terutama yang bekerja tadi di jalanan menggali lubang itu, sampai sore hari mereka sudah menyelesaikan pekerjaan. Mereka pulang kembali ke rumah masing-masing dengan pakaian kerja yang masih komplit, sepatu bot yang penuh dengan tanah, lumpur, menginjak mungkin kotoran-kotoran hewan di tengah jalan. Kemudian dari atas sampai bawah pakaiannya masih penuh dengan tanah, lumpur, campur keringat. Maka pekerja itu masuk ke dalam kamar tempat tidur, langsung dengan sepatunya yang kotor, bajunya yang kerjanya yang masih kotor, langsung rebahan dan tidur di ranjang. Saudara bisa bayangkan, nyamankah dan enakkah ketika Anda dengan pakaian baju yang kotor, yang belum ganti pakaian, belum mandi, Anda langsung masuk kamar, tidur dengan sepatunya di atas ranjang saudara. Nggak enak kan? Dan juga tidak higienis, tidak sehat gaya hidup seperti itu. Anda setuju semua bukan? Jadi, sekali lagi ilustrasi yang kedua dalam kata membuang, mari kita membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Mari ketikan saudara-saudara semua, katakan saya buang yang kotor. Katakan saya buang yang kotor.
ketikan saya buang yang kotor. Jadi, jika pakaian kerja Anda yang sudah kotor, bau, berlepotan dengan tanah, debu, asap, dan sebagainya, ketika Anda masuk ke dalam rumah, Anda tentu tidak mau langsung masuk ke dalam tempat tidur, bahkan rebahan di atas ranjang. Betul? Semua setuju? Tapi kita segera masuk ke kamar mandi, kita lepas semua baju kita yang kotor, kemudian kita ambil baju yang bersih, kita segera mandi dan keramas, dan ganti baju baru yang bersih dan yang wangi. Baru setelahnya itu, kita masukkan baju yang kotor itu ke dalam tempat penyimpanan baju kotor untuk nantinya dicuci kembali sehingga kembali menjadi bersih. Baru setelah Anda mandi keramas dan menjadi segar dan ganti dengan baju yang baru, sudah bersih dan wangi, Anda boleh dan bisa masuk ke tempat tidur dan rebahan di atas matres Anda. Jadi perlu Anda sadari bahwa pakaian kerja kotor Anda tidak bisa otomatis lepas sendiri. Setuju? Bahwa pakaian kotor kita itu tidak bisa otomatis langsung simsalabim, langsung lepas sendiri dan seperti cerita di film anak-anak, langsung ganti baju sendiri dengan baju pesta atau baju yang bersih. Tidak kan kenyataan sehari-hari. Namun apa yang Anda lakukan ketika Anda pulang ke rumah dengan baju kerja yang kotor dan bau, penuh dengan tanah, lumpur, dan keringat, Anda harus membuka dan melepaskan baju itu satu persatu dari badan Anda. Setuju semua? Misalnya jika seorang pria, Anda seorang pria, Anda mesti membuka dulu kancing-kancing yang mengikat di kedua pergelangan tangan Anda. Betul? Maka tangannya sudah enak dan bisa dilepas. Terus apalagi yang selanjutnya Anda harus lakukan? Sebagai seorang pria, Anda harus membuka kancing juga yang mengikat di leher Anda sehingga leher Anda tidak sesak. Dan seterusnya. Bukankah ini gambaran yang sama jika Anda mau hidupmu dan hidupku terlepas dari semua kekotoran-kekotoran, terlepas dari semua kejahatan, terlepas dari semua jerat dosa? Maka selain Anda harus berani mengakui bahwa semua itu kotor, semuanya itu jahat, semuanya itu mendukakan hati Tuhan, dan semuanya itu adalah dosa. Namun satu hal penting lagi, langkah selanjutnya, Anda harus berusaha melepas semua ikatan dosa. Katakan bersama-sama, melepas ikatan dosa. Mari yang setuju ketikan bersama-sama. Saya lepas semua ikatan dosa. Ketikan bersama-sama sekali lagi, saya lepas semua ikatan dosa. Saya lepas semua ikatan dosa. Satu persatu. Katakan satu persatu. Melepas perilaku yang jahat, melepas pikiran yang kotor, melepas perkataan yang kotor, satu persatu dan setiap hari. Katakan setiap hari. Sama seperti Anda sedang melepas kancing baju kerja Anda yang kotor tadi. Demikian ilustrasi dan penjelasan yang kedua tentang kata buanglah. Katakan buanglah. Ya, kata yang pertama adalah buanglah. Selanjutnya, kata kerja yang kedua yang harus kita ingat hari ini adalah kikislah. Mari katakan bersama-sama kikislah. Ketikan bersama-sama di skrin Anda, kikislah. Kikislah. Di dalam kitab versi Borneo dikatakan sekali lagi, oleh itu, kikislah segala tabiat buruk dan kelakuan jahat. Oleh itu, kikislah segala tabiat buruk dan kelakuan jahat. Kata kikislah di sini berbicara soal bagaimana seorang pengrajin kayu ketika tukang kayu ini sudah menggergaji batang kayu jati yang sangat besar di hutan raya, kemudian dia potong-potong batang kayu itu menjadi bidang-bidang kayu yang rata, untuk dia berpikir mau menciptakan suatu perabot meja makan kayu jati yang kuat dan yang tentu harganya mahal kalau dijual di kota. Apakah ketika batang kayu itu sudah digergaji, sudah menjadi bidang-bidang yang rata, apakah Anda pikir pengrajin itu bisa langsung memaku bidang-bidang itu menjadi segi empat dan terus dilekatkan langsung jadi meja makan dan langsung bisa dijual di kota? Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena meskipun bidang kayu itu sudah rata, sudah membentuk segi empat, tapi bidang kayu itu masih punya yang namanya serat-serat kayu yang tajam. Serat-serat kayu yang tajam yang bahkan bisa melukai tangan kita yang halus. Dalam bahasa Yunani kunonya, kalau Anda kena
serat kayu yang tajam itu namanya adalah ketelusupan, ya kan? Orang Jawa bilang ketelusupan. Artinya kemasukan serat-serat kayu yang tipis dan tajam masuk ke dalam daging telapak tangan kita. Saya pernah mengalaminya dan itu sakit luar biasa, saudara-saudara. Lebih daripada sakit hati. Saya cuma bergurau saja. Jadi, jika tukang pengrajin kayu itu mau menghasilkan suatu perabot meja makan kayu yang bagus dan mahal harganya, apa yang mesti dia lakukan? Tidak ada yang lain, tidak ada cara yang lain selain dia akan memakai alatnya dan dia akan mengikis berulang-ulang setiap bidang-bidang kayu yang ia lihat dan ia rasa, dia raba masih kasar dan tajam serat-seratnya. Dia mengikis berulang-ulang sampai dia mendapati bidang kayu itu sudah berubah menjadi halus dan lembut dan siap dipakai sebagai meja makan. Dan laku dengan harga tinggi ketika dijual di kota. Demikian juga setiap perilaku kita yang masih kasar, perkataan kita yang masih kotor, pikiran-pikiran kita yang masih jahat dan curang, semua perilaku kita, karakter kita yang masih jelek, mungkin yang masih suka merugikan orang lain, yang tidak disukai oleh Tuhan dan tidak disukai oleh sesama. Kita mesti belajar mau mengikisnya berulang-ulang dari hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari ketikan yang setuju. Saya mau mengikis setiap dosa saya. Ketikan bersama-sama, saya mau mengikis setiap dosa saya. Ketikan bersama-sama sekali lagi saudara-saudara. Saya mau mengikis setiap dosa saya. Ketika kita mau mengambil keputusan dan kegigihan untuk mengikis berulang-ulang semua pikiran yang kotor, semua pikiran yang jahat, semua kejelekan-kejelekan dalam karakter, semua jerat-jerat dosa, maka Anda akan mendapati bahwa semakin lama perilaku kita akan semakin berubah, menjadi semakin lembut, menjadi semakin sabar, menjadi semakin penuh kasih, menjadi penuh dengan 9 buah Roh Kudus, sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dari Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus itu. Saya sungguh percaya bahwa ketika engkau dan saya mulai hari ini menyadari bahwa kita perlu membuang dan mengikis segala kekotoran, segala kejahatan, segala dosa dari hidup kita, maka percayalah Tuhan Roh Kudus pasti akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib sehingga kita semua bisa lulus dalam proses ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ulangi doa ini bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat mengenali setiap bentuk kekotoran, kejahatan, dan dosa yang masih mengikat dan menawan hidup saya selama ini. Dan tolong saya Tuhan dengan kuasa-Mu supaya saya bisa membuang dan mengikis semua yang kotor itu sampai saya bebas dan terlepas dari semua ikatan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Katakan amin. Selamat menjalani hidup merdeka di dalam Tuhan. Bagi setiap saudara yang sudah diberkati dengan program acara Mesbah Mujizat ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa memberikan komen yang positif dan membangun, dan Anda bisa membagikan share kepada teman, kepada relatif, saudara, family saudara yang membutuhkan kesegaran rohani. Dan Anda bisa subscribe, mengikuti program acara kami secara teratur. Anda bisa mengetikkan Bethany Miracle Center di YouTube channel. Setiap hari Anda akan bisa menikmati program yang membangun kesegaran rohani Anda. Jam 7 malam waktu Jakarta atau Indonesia, atau jam 7 pagi waktu New York atau Amerika. Terima kasih, Tuhan memberkati.